Dua-duanya dekat, Pak Ganjar dan Pak Prabowo dua-duanya dekat. Nah, saya masih melakukan komunikasi secara intens dengan kedua belah pihak. Saya kemarin sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan sudah bertukar pikiran tentang bagaimana sih visi beliau dalam membangun Indonesia ke depan. Ada banyak kesamaan visi. Kami terutama dalam melihat masalah geopolitik, karena Indonesia ke depan akan berada dalam tantangan geopolitik yang tidak kecil. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Kita melihat misalnya ketegangan yang masih terjadi di Ukraina, itu mengancam ekonomi dunia, karena mengancam yang namanya supply chain, ya, global supply chain atau rantai pasok global. Artinya banyak barang-barang yang tidak bisa didistribusikan, tidak bisa kita dapatkan hanya gara-gara ada konflik. Nah, kalau ini misalnya kemudian ada konflik lagi di kawasan kita, di kawasan Asia Pasifik misalnya, nah itu akan lebih parah lagi. Nah, jadi artinya dunia bisa terjadi resesi. Nah, hal-hal semacam ini harus disadari oleh pemimpin ke depan bahwa masih ada potensi-potensi ketegangan, eskalasi konflik di kawasan kita sendiri. Nah, pemimpin ke depan harus mampu punya visi untuk bisa mengatasi atau bisa merespon dengan pas kalau ada ketegangan di kawasan. Jadi kalau ada masalah geopolitik ini hal-hal yang saya bicarakan salah satunya dengan kelompok Pak Prabowo misalnya. Kalau dengan Pak Ganjar banyak soal-soal kerakyatan, soal-soal kemanusiaan itu banyak kita bicarakan. Bagaimana caranya membangun ekonomi untuk masyarakat kecil, bagaimana menumbuhkan sektor UKM agar bisa lebih maju lagi visinya, sehingga warga Nahdien, para kader Gus Dur, ini ke depan ini saya ayem sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, bahwa mereka akan teropeni. Tugas saya sebagai orang yang dilihat sebagai simbol dari gerakan kelompok Gus Dur, kelompok politik Gus Dur, tugas saya adalah memastikan bahwa pemimpin ke depan itu betul-betul bisa mengayomi rakyat, menciptakan kesejahteraan. Ini kan aspirasi masyarakat akar rumput yang jadi pertimbangan kita. Bukan 3 pasang calon lagi. Artinya cocoknya menjadi cawapres siapa nih? Pilihannya ke cawapres ke Prabowo, sudah ada tawaran atau seperti apa kepada jenengan ini? Kita masih bicara pada tataran kebangsaan. Ya, kalau politik praktis, saya rasa semua calon presiden harus dibebaskan untuk menentukan calon yang akan mendampinginya.